hanya para artis saja yang bisa mengunggah foto bayi dengan pose dan konsep yang unik dan lucu. Kalau pemirsa punya kamera dan sedikit keahlian dalam hal mengedit foto, pemirsa pun bisa kok melakukan sesi foto sendiri tanpa harus memanggil fotografer atau datang ke studio. Berikut beberapa konsep foto anak yang unik dan lucu versi basa-basi. Konsep dengan properti kain. Hanya dengan menggunakan kain handuk, selendang, atau bahkan spray, pemirsa bisa membuat konsep yang unik dan kreatif. Caranya mudah, cukup biarkan si kecil tidur menggeliatkan tubuhnya secara natural di atas karpet atau tempat tidur yang berwarna cerah. Lalu sampirkan kain tipis lembut secara tergerai. Bisa membentuk perahu, awan, gajah, sayap, dan berbagai bentuk sesuai kreasi pemirsa. Konsep dengan aplikasi edit foto. Jika si kecil susah diarahkan, coba saja konsep foto natural yang diedit dengan aplikasi fotografi. Caranya, fotolah si kecil yang sedang tidur di kain putih, lalu biarkan dia bergerak-gerak sesukanya. Setelah itu, edit jepretan pemirsa itu dengan menambahkan gambar atau coretan melalui aplikasi fotografi. Manfaatkan pose si kecil seperti gerakan-gerakan suatu kegiatan, misalnya main-main ayunan. Lucu kan pemirsa? Konsep dengan telapak tangan. Anak adalah pemberian Tuhan. Agar si kecil merasa disayang, cobalah membuat foto yang manis di telapak tangan Anda. Caranya, ajak pasangan untuk merengkuh tubuh si kecil bersama-sama. Atau bisa juga pemirsa mencium bagian kaki dan kepalanya. Nah, dengan cara ini si kecil nanti pasti akan merasa ditimang dan disayang. Bagaimana pemirsa? Sudah menentukan konsep foto apa yang cocok untuk si buah hati? Maika, terima kasih ya. Tadi ternyata Maika itu intinya adalah dengan cara mancing yang pas, dibikin senang. Biasa kita kan kalau anak nggak mau gitu kita gendong, kamu di sini diem nggak? Itu di anak-anak nggak bisa dilakukan ya. Harus dipancing merekanya supaya mereka datang sendiri. Biasanya moodnya mereka lebih ke build dengan begitu. Emang kuncinya tuh mood ya buat anak-anak ya. Nah, kalau misalkan aku mau nanya, yang tidak boleh dilakukan tadi, jangan pernah suruh anak tersenyum, apalagi dengan galak. Ya udah gitu juga harus ciptain suasana yang nyaman buat mereka. Contoh, kalau kita pergi ke outdoor and then banyak bugs atau banyak binatang atau kepanasan, mereka keringetan, mereka nggak akan comfortable, usually kita juga nggak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Benar-benar. Kadang-kadang soalnya orang tua suka lupa mengkondisikan anak, kita mikirnya udah sibuk dengan konsep kita sendiri gitu ya. Terus tadi juga Mas Inka sempat bilang, ingat waktu tidur anak itu juga penting. Penting sekali. Ibu anaknya pemakan segala ya Bu? Memang. Itu karena waktu tidur itu kalau misalnya emang waktunya jamnya dia tidur, mau diapain juga. Ya, oh. Biasanya kalau anak ngantuk atau kurang sehat atau lapar juga penting sekali. Lapar. Biasanya susah sekali sesinya. Jadi kita harus buat kondisi anak senyaman mungkin sih, yang paling penting. Oke, perlu nggak sih misalnya datangnya 1 jam sebelum biar dia nyaman dengan studionya atau gimana? Enggak juga sih kalau menurut saya, karena kalau 1 jam sebelumnya biasanya anaknya keburu capek dulu, bosan dulu. Jadi biasanya kayak kita misalkan kayak tadi kita ada permainan pedang, kita biasa kasih pedangnya pada waktu sesinya saja. Jadi sebelumnya kita nggak. Supaya dia ngerasa tuh hal yang baru ya? Iya. Supaya excitementnya masih ada. Oh oke. Nah kalau tadi tantangannya apa? Tadi tantangannya kita punya waktu yang singkat. Ya itu benar sih. Anaknya juga tidak mau datang ke set, jadi kita pancing. Pertama kita pancing dengan bubble, ternyata tidak bisa. Lalu saya minta mamahnya datang supaya dia lebih ada comfort zone-nya dulu. Lalu setelah itu kita coba lagi dengan kita pancing dengan koin. Anaknya mau duduk, ekspresinya hidup di situ, dia bisa ketawa, dia bisa main. Itu yang kita cari. Jadi emang harus ada beberapa plan ya untuk bisa memancing ya. Oke, ini di belakang adalah salah satu contoh pose. Ini emak sama anak ya? Iya dong. Iya benar. Ya tadi soalnya kayak gini, ini ibu sama anak. Ini adalah salah satu juga yang bisa dipakai untuk saat pemotretan. Ya. Cukup mudah sebenarnya. Cukup mudah. Ini bukan emaknya yang pose ya, tapi ini ada anaknya ya. Ya dijelasin, siapa tahu ada pemirsa yang nggak mudeng kan ya. Anaknya yang dipeluk ya? Ibu. Ini sebenarnya gini, kalau memang ternyata anaknya
Kita sebagai orang tua kan biasanya banyak khawatir ibu. Ketakutan terbesar tadi apa sih? Anaknya nggak mau. Nangis. Perlu nggak sih kita bawa barang-barang dari rumah atau barang-barang yang dia suka? Sebenarnya iya dan enggak sih. Kalau emang dia favorit sekali boleh dibawa. Tapi kalau misalkan enggak ada pun, selama itu biasanya mainan, misalkan mereka suka main sama bola, kita biarkan dia main dengan bola. Atau dia misalkan suka dengan mobil, kita kasih dia mobil. Jadi kasih sesuatu yang mancing dia dulu untuk mobil-mobilan ya, bukan mobil beneran ya? Kalau mobil beneran papanya biasanya. Atau papa. Iya benar. Jadi kita cari cara yang untuk membangun dia punya mood aja sih. Oke. Kalian tadi mau konsultasi boleh loh. Tapi tadi aku udah dapat satu tips yang bagus. Jadi kalau mau foto kasih propertinya terakhir ya, persis pas mau foto ya, biar dia ngerasa itu sesuatu yang baru dan dia happy banget mainin itu. Iya. Biasa kan kalau kita udah dimainin dulu. Begitu udah foto udah bosan dia sama mainannya. Karena biasanya kita salahnya adalah kita ngeliat dia suka nih mainan ini. Jadi begitu mau foto ternyata udah bosan. Ya, udah ganti mainan lain. Udah ganti mainan lain. Betul. Nah, kalau misalkan gini nih, males ke foto studio deh, pengennya di rumah. Ada tipsnya nggak sih gimana caranya memanfaatkan? Apakah bisa kok, sebenarnya cukup mudah. Jadi kayak misalkan kita di rumah kan selalu ada jendela. Kita bisa dapat window lighting ya, dari cahaya alami dari matahari itu biasanya cantik sekali. Lalu kita juga bisa menggunakan beberapa properti seperti sofa. Anak didudukin itu biasanya banyak sekali favorit, di mana anak sesuai dengan perkembangan. Misalkan dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 1 tahun kita dudukin di sofa yang sama terus. Kita lihat pertumbuhannya antara si kursi, perbandingan si kursi dengan si anak. Oh, itu lucu. Benar-benar setiap tahun ya. Setiap bulan itu. Setiap bulan. Oh iya benar. Dari umur 0, 1, 2, 3, 4 sampai akhirnya setahun. Karena itu paling cepet ya perkembangannya dari 0 sampai 1. Coba kalau misalkan rumah saya ini contoh angle yang bagus mana? Sofa. Sofa bisa, kita bisa menggunakan jendela. Jendela di sini didudukin. Jendela ya bisa, atau kita bisa pakai dengan konsep batu bata seperti itu sebagai background, itu sudah memadai sekali sebenarnya. Ini karena kebetulan rumahnya cantik ya. Kalau rumahnya misalkan ada sofa tapi sofanya udah gompal-gompal, temboknya catnya udah jelek-jelek, yaudah kita nebeng rumah orang bisa kali ya. Sebenarnya cat gompal-gompal atau apapun kalau kita ngambilnya dari angle yang tepat sebenarnya juga bisa kuncinya terlihat. Itu Ya. Angle ya. Angle juga penting sekali. Oke. Kalau warna, kalau saya selalu, tapi ini preference orang ya. Kalau saya selalu cari warna yang clash. Jadi seperti misalkan karpet ini ada warna biru dengan pink dengan hijau, itu kalau difoto pasti menarik sekali. Dibandingin satu warna yang semua monoton gitu. Karena saya juga lebih suka anak-anak kalau di foto itu dengan banyak warna. Tapi gimana caranya biar pas ambil nggak kelihatan norak, yang kok nih warna-warni sih gitu. Nah itu dia. Sebenarnya kalau menurut saya sih norak atau enggak tergantung dari pilihan warna yang pertamanya ya. Seperti kalau ada orang yang lebih suka warna solid, ada yang orang lebih suka dengan warna pastel. Sebenarnya aku tahu solusi yang paling tepat sih. Silakan panggil Mas Sinka. Itu biar lebih dia baik mikirin semuanya ya. Nggak pusing. Betul, sebenarnya dengan menggunakan bed cover, selimut, kalau memang budget kita, ibu anaknya jungkel bentar lagi. Oke. Kalau memang budget kita terbatas, kita mau beli yang kayak di belakang susah, kita pakai aja bed cover, bisa sebagai background juga bisa ya. Mudah sekali itu juga. Ini tadi Nadila langsung kepikir nanti kalau anaknya udah gedean, pengen banget foto berdua sama kakaknya. Nah kalau foto siblings itu juga berarti gimana nih kalau perbedaan usianya? Pertama yang paling penting sih kalau buat saya dibangun moodnya anaknya persatu dulu. Begitu mereka berdua sudah happy, baru kita gabung. Karena biasanya atau kalau misalkan di mana situasi yang satu happy, yang satu pemalu, kita bantu kakaknya untuk bantu adiknya yang pemalu ini untuk bangun moodnya di situ. Oke, tapi tantangannya berarti lebih double ya, memang lebih susah ya? Lebih double, tapi jangan dibikin susahnya, di-enjoy aja. Nah, intinya itu tuh pemirsa, di-enjoy, nggak usah dibikin susah. Karena kan dibikin susahnya biasanya jadinya sulit. Kenapa ditepokin? Dibikin enjoy. Jadi kalau misalkan buat yang di rumah, tadi kurang lebih tipsnya sama lah ya, kayak yang di studio. Harusnya kalau di rumah malah lebih mudah, karena secara lingkungan mereka udah nyaman ya. Oke.
Ada yang mau ditanyakan mungkin sekalian ini mumpung anaknya? Nggak ada sih. Langsung ngebayang gitu kayak tebar-tebar bed cover oke nih kayak Iya abis ini benar ya. benar tebar-tebar Ya bed paling cover. penting kalau udah ada bed cover, anak difoto dari atas, kita tinggal mainin dari angle-nya aja. Yang penting jangan ambil angle di satu sisi saja, tapi putar-putar kamera. Kitanya yang puter-puter, jangan anak yang diputer-puter ya. Ya, karena ngambil foto miring-miring pun juga ada seninya sendiri. Oke, baik. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, Bahasa Anak Bahas.